Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya dan sahabat-sahabat di malam hari ini masih diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat yang lagi bekerja, saya doakan pekerjaannya lancar, dan mudah-mudahan sahabat yang lagi sakit atau keluarganya yang sakit, saya mudah-mudahan cepat dilekaskan sembuh. Dan saya doakan juga sahabat-sahabat yang ingin punya cita-cita, mudah-mudahan cita-citanya cepat tergapai. Salawat berangkaikan salam, alangkah bagus dan alangkah baiknya kita itu jangan lupa untuk selawatan, dikarenakan insya Allah sahabat, ketika kita sering melantunkan selawat, kita semua insya Allah bisa mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kelak. Karena sahabat ya, kita itu kalau mudah-mudahan aja ketika kita itu sering menyebut nama Rasulullah di setiap salawat kita, mudah-mudahan nama kita juga bakal disebut oleh beliau di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yuk sahabat, kita salawatan aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta samsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta samsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksirun wa ghani. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyada
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqah ini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqah ini, ya mu'ayyad ya mumajjan, ya imaman kiblata ini. Alhamdulillah sahabat, mudah-mudahan sahabat-sahabat yang udah ngikut saya selawatan bareng-bareng, yang sudah selawatan bareng saya tadi, mudah-mudahan sahabat-sahabat dan saya mendapatkan sahabat oleh baginda Rasulullah, dan siap langkah kita mudah-mudahan mendapatkan kebarokahannya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang menanyakan Pak Rite kemana, jadi Pak Rite itu lagi ada kesibukannya, itu lagi cikiran sahabat, lagi cikiran sama baca salawatan setahu saya tadi di kamar, di ruangan tengah sahabat. Jadi beliau itu memang setiap malam sahabat, dia itu selalu cikiran sahabat, selalu salawatan, kadang dia juga itu sampai pagi itu salawatan terus sahabat. Dan untuk sahabat-sahabat ini, bagi kalian ini saya mengingatkan, kalau kalian ingin memamerkan atau ingin memiliki mustika kencono ungu ya kameramennya. Iya Mas. Kencono ungu ya. Itu kalian langsung aja hubungi nomor admin di 081397723334. Saya ulang lagi untuk nomor adminnya, yaitu di 081397723334. Dan untuk jumlah itu saya ingat itu nggak terlalu banyak sahabat, dan lagi pula benda itu sangat sakral. Jadi hanya terbatas. Jadi semisal kalian itu salah satu dari ribuan orang dan kalian itu adalah salah satunya sahabat, berarti itu memang itu rezeki kalian, memang orang kalian. Berarti kalian itu adalah orang yang terpilih. Untuk harga itu kalian bisa tanya ke nomor admin. Dan satu lagi sahabat, itu manfaat sangat banyak, terutama bagi sahabat yang mempunyai usaha. Insya Allah usaha kalian itu bakal lancar, dan namanya usaha itu udah pasti ada namanya persaingan sahabat. Jadi benda itu bisa memagarin usaha kalian itu supaya nggak diganggu sama pesaing kalian. Yang namanya pesaing itu udah pasti mereka itu punya pikiran yang dimana mereka itu punya 1000 cara untuk menjatuhkan pesaing mereka sahabat, agar usaha mereka lancar. Maka dari itu, kalau kalian sahabat dengan memiliki mustika kencono ungu ini sahabat, insya Allah dagangan kalian, usaha kalian insya Allah terjaga dan semakin lancar. Dan kembali lagi, itu semua bukan karena benda, itu semua cuma pelantara. Rezeki yang ngatur itu dan lancarnya usaha itu Allah semua yang ngatur sahabat. Dan jangan pernah beranggapan semua itu rezeki saya lancar selama ada cincin ini, itu kalian jangan pernah berpikir seperti itu. Itu cuman sebagai pelantara, itu semua karena kehendak Allah sahabat, tapi melalui pelantara. Untuk nomor adminnya yaitu 081397723334. Saya ulang lagi untuk nomor admin 081397723334. Dan gini sahabatnya, itu kan pesan Mas Rey. Dia itu gimana ya, berbicara jangan sampai mustika itu jatuh di tangan yang salah. Dan kalian ini yang misalkan nanya, Mas Diki itu mustika kencono ungunya kemana, kok nggak ada di saya? Jadi gini sahabat, Mas Rey itu mengamanahkan cincin itu yang megang itu Pak Rete sahabat, dan sekarang itu lagi
zikiri sahabat, cincin, benda, mustika, kencana ungu itu lagi dizikiri dan dibaca doa sahabat. Jadi kalau misalkan apa berarti kalian itu sangat-sangat ya pokoknya sangat-sangat bagus sih kalau misalkan kalian itu memiliki benda yang dimana mustika kencana ungu ini yang dimana itu udah didoain sama Pak Rete yang dimana itu orang yang terpilih sebagai orang Majeduk. Oh bang, eh Mana nih bos? oh silakan duduk dulu bang, duduk dulu, silakan duduk. Datang kemari lagi ada apa bang? Ini izin bang, biar kedengaran suaranya. Oh kita duduk aja bang, biar ngobrol enak. Siap. Ini kan. Yuk. Datang lagi kemari itu ada apa bang? Bukannya tadi bang itu udah nelpon saya kan? Iya bos, betul bos. Cuman kan kayak mana dibilangnya? Oh. Saya tuh sangat membutuhkan benda itu tadi bos. Karena saya lihat tetangga-tetangga saya setelah mendapatkan benda itu dari sini, Iya. kok usahanya itu tambah maju. Jadi saya sangat penasaran bos. Makanya saya datang lagi kemari. Oh berarti masnya itu dapat kabar berita bahwasannya orang-orang itu punya usaha, tapi mereka itu mendapatkan benda dari sini dan agak lama itu usaha mereka itu maju gitu. Iya, maju. Jadi saya itu sangat penasaran. Benda itu kan sangat viral itu. Iya sangat viral benar. Viral. Makanya saya tuh lihat tetangga saya kok usahanya maju gitu, jual paling cuman jualan sayur gitu kok maju gitu. Jadi saya kan namanya saya tuh usahanya jual beli sapi. Oh masnya pengusaha juga, peternak. Peternak. Saya jual beli sapi. Jadi hampir satu wilayah itu agen-agen itu jualnya ke saya semua karena saya yang lebih banyak uangnya gitu. Berarti mas ini salah satu peternak yang dibilang itu paling besar di apa daerah masnya. Ya benar. Jadi mas itu datang kemari mau ngapain tujuannya? Ya saya tujuan saya itu mau memahari benda itu tadi. Waduh gini mas ya, saya bukannya sombong atau gimana, itu kan bendanya sakral, benda mustika kencana itu. Jadi benda itu nggak sembarang jatuh ke tangan orang sembarangan. Lagi pula kan kita itu lagi gimana ya, kita tuh baru kenal dan kita baru jumpa. Jadi saya itu belum tahu sisi di balik masa itu seperti apa. Benarkah apa yang dibilang masa tadi bahwa mas itu kayak punya usaha sapi, peternak sapi, kan saya nggak tahu. Bukannya saya tuh berpikir buruk enggak. Jadi kamu itu merendahkan saya. Saya ini orang yang banyak uang gitu. Enggak, saya enggak merendahkan dan saya enggak peduli uang Anda itu seberapa. Intinya saya gimana ya? Saya diamanakan sama Mas Rey itu untuk membagikan dan memamerkan benda ini itu bukan karena uang. Tapi benar-benar itu orang-orang yang terpilih aja yang bisa mendapat dan memegang cincin mustika kencana ungu itu. Kenapa gini Mas ya? Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena tahu kan zaman sekarang itu zaman edan, zaman edan banyak sekali orang itu yang mempersalahkan gunakan benda-benda yang dimana itu termasuk sangat sakral. Jadi Gitu. sampean tuh menyepelekan saya kayaknya ini. Saya nggak menyepelekan, saya cuma lebih waspada aja. Takutnya kan mas itu bukannya mas itu ini apa namanya, bahasa gimana ya, ingin memajukan usaha masnya tapi malah menjatuhkan usaha yang lain dikarenakan persaingan. Ya gini alasannya, mas ini kan salah satu peternak ya kan, udah pasti kan itu besar sih kan, sapi-sapinya tuh banyak sapi saya kan? banyak. Tapi alasannya kenapa kok mas itu masih mau membeli mustika kencana ungu ini? Ya karena saya tergiur melihat tetangga saya itu kok bisa maju gitu. Karena saya pernah lihat sekilas dia menggunakan cincin itu, cincin apa, cincin kencana ungu itu. Jadi saya kok, ya saya tanya juga, kamu barang ini dari mana kok bisa kayak gitu? Oh aku dari sana mas. Dari sana. Jadi sharing-sharing lah kan, sharing-sharing. Oh kok jumpa nih punya Mas Rey ini tadi sama tadi, makanya lah saya
cariin Mas Ri ini tadi. Oh, berarti masnya itu yang nomor admin ya? Heeh. Jadi gini mas, berarti kalau misalkan mas itu kan ingin membeli ini, berarti ada sedikit masalah di usahanya mas ya? Iya, Gitu. ya begitulah. Karena sekarang kan kayaknya Agak seret. agak seret Hmm. gitu. Jadi kan Ya, ya, ya. agak-agak ada aura-aura kayak mana gitu ya. Berarti mas ini beranggapan kalau misalkan mas ini memarkan Mustika Kencana Ungu ini, usaha mas itu bakal maju lagi seperti ini kemarin. Ya, Gitu. insya Allah mudah-mudahan, Hmm. mana tahu ya kan, namanya kita Ya. usaha gitu. Jadi kok kayaknya saya sangat tertarik dengan benda itu tadi gitu, penasaran. Itu mohon maaf mas, itu kok bisa hancur tuh gimana ceritanya? Apakah itu gara-gara kiriman orang apa gimana itu? Ya itu saya kurang paham juga, masalahnya saya kurang percaya dengan goib gitu. Tapi intinya itu apa kayak ada masalah apa maksudnya masalahnya itu datang aja lagi Nah ya usahanya masalahnya mas datang itu aja ya. terus. Jadi gini mas ya, saya bukannya nggak mau ngasih, tapi kan kita itu baru ketemu ini. Lagi pula itu benda itu lagi nggak ada di saya, itu benda itu cincin Mustika Kencana Ungu itu lagi ada di tangan Pak Rite. Jadi saya itu cukup memperkenalkan netizen aja, tapi saya itu nggak bisa memegang benda itu karena kan itu kan tiap hari itu harus disikiri sama Pak Rite gitu kan. Jadi gini Pak Rite, apa ya sih apa masnya ini, jadi tuh kayaknya tuh saya tuh nggak bisa untuk memberikan cincin ini ke mas, walaupun masnya itu ngasih harga yang besar, nominal yang sangat tinggi, tapi saya nggak bisa memberikan ini. Tapi saya sangat butuh itu benda, itu masalahnya. Jadi kalau bisa benda itu malam ini harus saya mahari gitu. Tapi gini mas ya, tetap nggak bisa juga, karena itu alasannya kenapa bang saya itu setiap orang yang mau memaharkan itu harus menghubungi nomor admin, karena itu bakal saya seleksi dulu, kami seleksi dulu orang yang mana yang pantas, orang itu jujur apa enggak, apa niatnya itu ketika dia itu mau membeli ini, itu harus kami seleksi sebaik-baik mungkin. Karena kalau misalkan kami asal memaharkan, asal milih orang-orang, yang ada gawat nanti. Sama lagi kayak abangnya ini. Jadi sekarang gini aja, kamu nih kayaknya merendahkan saya. Coba ini untuk apa aja ya? Ini untuk tutup mulut saja nih. Maksudnya supaya di sini ini ATM. Ini uangnya ini ada 180 juta. 180 juta di ATM ini. Di ATM ini. Kamu ambil buat kamu. Ini bukan tanda jadi. Yang penting kalau bisa benda itu harus sama saya. Gini mas, mohon maaf ini nggak saya terima. Saya orangnya nggak mata duitan mas. Gitu kan. Walaupun mas itu ngasih uang segepok di depan mata saya pun saya nggak bakal menerima. Amanah tetap amanah, bakal saya jaga. Saya lihat mas itu, dengan mas itu menyuap saya seperti ini, saya semakin curiga. Bener apa enggak itu yang mas bilangin tadi? Ya saya bener loh. Ini uangnya. Enggak, saya bukan bahas ini tadi. Dengan mas itu menyuap saya dengan uang, berarti mas itu ada tujuan tersendiri. Ya tujuan saya itu cuma satu loh mas. Saya itu sangat kayak mana dibilangnya, membutuhkan benda ini tadi mas, untuk memperlancar usaha Anda itu biar seperti dulu lagi. Seperti dulu lagi. Tapi gini mas, saya bukannya apa sok iya apa gimana, memang saya itu nggak bisa ngasih ini, memang peraturan itu harus saya jalankan. Saya harus memilih orangnya, apalagi kita baru kenal dan baru jumpa kan. Jadi saya itu nggak bisa terlalu gampang untuk memberi nah cincinnya ada kamu pakai sini uangnya, enggak. Saya harus melihat dulu orangnya seperti apa. Gitu. Bukan berarti saya ini apa sombong, nggak menerima uang gini-gini, sok kaya, enggak. Saya nggak kayak gitu orangnya. Karena kalau misalkan ini kan lagi nggak ada Mas Ri itu lagi nggak ada di rumah. Kalau misalkan saya itu menjual Mustika Kencana Ungu itu tanpa sepengetahuan Mas Ri, yang ada saya dimarahi, sama dengan saya nggak tanggung jawab. Karena Mas Ri itu berkata sama saya, selagi nggak ada saya, kamu tuh nggak ada hak untuk menjual tanpa sepengetahuan saya. Jadi itu alasannya saya kenapa saya itu nggak bisa sembarangan. Itulah kenapa ada namanya nomor admin. Setiap orang memberi benda di Mas Ri itu harus menghubungi admin terlebih dahulu. Itu kalau memang udah dikonfirmasi, ya baru boleh datang kemari. Itu mas. Jadi bukan sembarang kok misalkan abang nyisur langsung datang kemari, enggak. Ada peraturan. Kami itu punya peraturan di mana
kalau misalkan ada orang yang mau membeli benda, contohnya seperti kencono ungu ini, ya kan abang suruh, abang ini kepengen dengan membeli ini, mungkin abang itu bisa memajukan usaha abang, tapi abang itu kayak nggak ada hubungi nomor admin, langsung datang kemari. Tapi kan Sama saya aja. udah ini tadi siang kan katanya kan udah mau janjian, Ya. Udah mau janjian, tahu-taunya saya kemarin nggak ada Mas Rey-nya. Ya kan dia bilang Mas Rey nggak ada. Jadi kalau misalkan gini aja, kalau memang Masnya itu benar dan butuh kali, Mas itu bisa kembali lagi besok, dan saya tuh nggak tahu kapan Mas Rey pulang, bisa jadi tengah malam atau juga besok, gitu Mas. Sekarang gini aja lah, jangan-jangan kamu ini ngelabui saya, seakan-akan seolah-olah kamu ini menyembunyikan Mas Rey. Maksud Mas itu gimana? Mas itu menuduh saya bahwasannya saya ini menyembunyikan kamu dari abang saya. Untuk apa saya menyembunyikan abang saya dari kamu? Kalau semisal saya ngomong nggak ada, ya nggak ada. Saya ngomong apa yang saya ya laksanakan hari ini. Apa yang saya omong itu sesuai fakta hari ini. Kalau misalkan Mas Rey nggak ada, ya masa iya saya harus ngomong ada, kan nggak mungkin. Ya kalau nggak ada saya ngomong nggak ada. Kalau ada ngomong ada, gitu Mas. Bukan berarti saya ini kayak apa, menyembunyikan abang saya. Ngapain saya sembunyikan? Kamu ini sepele sama saya. Sepele gimana? Saya itu nggak pernah sepele sama orang. Nanti siapapun orangnya. Lama-lama saya bisa obrak-abrik ini awal wilayah sini. Ini Mas ya, saya lama-lama geli nengok Mas ini. Mas itu kalau misalkan nggak bisa mendapatkan benda yang Anda inginkan tuh jangan terlalu pakai kekerasan, pakai otak Anda. Saya punya uang, saya bisa bayar cuman untuk ngeratakan ini. Anda kira hidup itu harus tentang uang? Hidup nggak tentang uang, ngerti? Hidup itu nggak harus tentang uang. Ya saya manusia, ya saya nggak munafik. Yang namanya manusia butuh dengan uang. Ya, jadi tapi kalau misalkan kamu mempersalahkan uangmu itu untuk apa? Kamu kira dengan uang saya banyak, saya bisa mengendalikan orang-orang biar dia itu mau apa yang saya inginkan? Enggak. Jadi kok sampean ngegas? Jadi Anda yang mengancam. Loh, kok jadi ngomongnya kok kayak gitu sampean? Emang kenapa? Saya dari awal baik-baik ngomong. Mas, kalau misalkan kamu memang benar-benar ingin memarket dan butuh untuk memajukan suatu usaha Anda, tolong tunggu Mas Rey pulang. Dan saya nggak tahu kapan Mas Rey bisa pulang dan jam berapa gitu. Sekarang gini aja lah. Nanti lama-lama kamu saya bantai di sini. Saya bantai gimana? Gini Mas ya, saya bilang sekali lagi. Saya bukannya sombong, keras kepala. Saya bilang, saya nggak bakal menjual dan memamerkan ke Masnya kalau misalkan nggak ada Mas Rey di sini. Apalagi saya menjual benda tanpa sepengetahuan Mas Rey, yang ada saya yang dihajar dia. Ya itu urusan Anda sama Mas Rey. Berarti kalau misalkan saya nggak memberi benda ini, Mas itu bakal mengancam saya menggunakan uang itu untuk membayar orang itu untuk mengobrak-abrik tempat ini. Ya jelas, itu udah pasti. Saya nggak mau memaharkan ke abang ini bukan berarti saya ini sombong. Memang peraturan seperti itu. Selagi nggak ada Mas Rey di sini, saya nggak ada hak untuk memaharkan tanpa sepengetahuan Mas Rey. Bukan berarti saya sombong, memang itu peraturannya. Jadi Anda misalkan saya nggak bisa memberikan dikarenakan gak ada Mas Rey, Anda harus setuju, memang gitu peraturannya. Kalau memang Anda itu memang benar-benar ingin mengembangkan usaha Anda, usaha Masnya itu ya, kan bisa menunggu Mas Rey. Lagi pula saya itu udah ngomong di telepon, Mas Rey belum pulang, Mas Rey belum pulang. Kurang kenceng apa saya ngomongnya? Tapi kamu tetap datang kemari. Kamu ini lama-lama banyak omong. Lama-lama kamu saya bisa bantai di sini. Kok makin lama makin nggak beres gini ngomongmu. Kok ku bantai kau nanti. Hai, Kamu siapa? apa yang kulakukan? Lepaskan. Kamu siapa? Apa yang kulakukan? Siapa kamu? Katakan. Apa maumu? Aku ingin memerlukan mustika itu. Pulang gini. Ngapain kau datang kemari? Ini sekongkolmu, ya kan? Aku tidak pernah mengenali orang seperti ini. Hati busuk sepertimu gak bakal ngaku. Diam mulutmu. Kau yang diam, kau ngapain datang kemari? Ayo, berdiri. Apa yang kau inginkan? Aku ingin mustika itu. Mustika. Mustika? Iya. Orang tidak sepertimu tidak pantas untuk mendapatkan mustika. Kamu siapa?
Enggak. Gembolo geni. Gembolo geni ku sapa? Aku enggak ngerti. Ajingan. Ayo. Berdiri. Aku tidak segan-segan untuk menghabisi orang yang menginginkan mustika itu. Karena mustika itu bukan untuk sembarangan orang. Mustika itu akan kurebut. Dan siapapun tidak berhak untuk memegang mustika itu. Karena mustika itu tidak mungkin jatuh di tangan orang seperti kamu. Mustika itu akan kurebut. Harus ada di tanganku. Kau paham? Kau paham? Kau paham? Orang cecunguk seperti kau tidak pantas hidup di dunia ini. Oh, yang ingin memiliki mustika itu? Bangsat! Awas kalau terjadi apa-apa. Ada apa? Ada apa semuanya sebenarnya? Sebenarnya ada apa semuanya? Kenapa gembolo gini? Kenapa gembolo gini? Ada apa sebenarnya dengan gembolo gini itu? Seakan-akan dia membela saya. Bajingan kau. Hei, berarti kau. Kau tatap muka aku ini. Ini semua gara-gara kau. Pondok kami hancur dikarenakan kau. Kalau kamu datang kemari, gak bakal hancur seperti ini. Ngerti kau? Pulang sana kau. Saya itu sampai 3 kamu gak pulang, saya hajar kamu di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sebenarnya ada apa nih sahabat? Saya masih bingung dengan gembolo geni itu sahabat. Kalau emang ini semua adalah sekongkol orang tadi itu, sekongkol dari si gembolo geni. Tapi kenapa si gembolo geni itu malah menyerang si orang ini sahabat? Sebenarnya ada apa semua ini? Astagfirullahaladzim. Udah kameramen ini, kita matikan dulu kameramen. Iya mas. Ini saya agak bingung ini sebenarnya. Nanti kita pikirkan lagi sebenarnya ada apa dengan gembolo geni. Kenapa dia itu malah mengajar si orang ini? Udah sahabat, kameramen matikan kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.